Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa, kami rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan kami, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang bersama-sama angkat tangan kita. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu tinggal dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu tinggal dalam bait. Bersama-sama katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu tinggal dalam bait. Bertemu muka denganmu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bersama-sama angkatlah kedua tanganmu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu tinggal dalam bait. Sekali lagi kita mau katakan, bertemu muka dengan muka,
raya Yarala Mashamo Kinarala Basharalamo Yarala Basharalamo. Mari bersama-sama malam hari ini kita menyembah Tuhan. Sikinarala Bashakarala Barala Barala Basharalamo. Kami sembahkan, kami tinggikan, kami muliakan, oh Yesus. Sikinaralamo. Oh Kau yang layak kami sembah, Yesus. Sikinaralama syaralamo. Bersekutu denganmu dan tinggal di dalam bait-Mu Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami malam hari ini. Berapa banyak kau yang rindu tetap tinggal diam dalam bait Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi angkatlah kedua tangan kita. Sikidala parala pasyakarala parala 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 parala. Oh kami rindu bertemu muka denganmu Tuhan. Sikidala pasyakarala. Mari bersukacita bersama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan. Oh, saat pembebasan tiba, dan semua belenggu dosa lagi dipatahkan. Semua dibebaskan dengan sorak bersama. Hey, aku baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Terimalah minyak yang baru
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dan semua belenggu dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Oh, mari bersorak, mari bersorak yang kuat. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru, minyak baru tercurah di umatnya. Nyata, angkat kedua tanganmu lebih tinggi Bapak Ibu. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasamu bagi kami. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan rohku bersama kata selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari kita pujikan bersama. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, amin. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari takhta-Mu yang membangkitkan setiap kami, membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku
terutama hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sambil angkat tangan kita tinggi. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Berapa banyak malam hari ini kita yang mau mengakui Yesus adalah yang terutama di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat tanganmu tinggi bersama, katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Katakan tak akan ku lepas. Ini janji kami Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri bersama pujikan. Selamanya Kau yang terutama, yang terutama di hidupku. tak akan ku lepaskan Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Mari perlahan saya undang bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mari sembah Dia, nyatakan cinta kasih-Mu kepada Tuhan. Biarlah Yesus yang terutama dalam hidupmu. Haleluya. Selamanya Tuhan, Kau yang ku kasihi, Kau yang ku cintai.
Mari masuk lebih dalam lagi. Nikmati suasana hadirat Tuhan dalam hari ini. Nikmati perjumpaan kita dengan kekasih kita. Ya Yesus yang terutama dalam hidupku. Mari biarlah malam hari ini kita ambil satu komitmen yang baru kepada Tuhan. Lebih lagi engkau setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lepaskan Tuhan dari hidupmu. Jangan lepaskan pribadinya dalam hidupmu. Sebab disitulah sumber kekuatanmu. Disitulah sumber pengharapan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari yang mengasihi Tuhan sekali lagi bersama angkat kedua tangan kita tinggi. Mari nyatakan kepada Yesus, aku mengasihimu Tuhan. Ini janji kami, ini komitmen kami. Kami mau mengasihimu, kami mau setia. Yesus Tuhan, bersama kita katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Angkat tangan tinggi bersama katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Shem Haab We Haben We Ruach HaKodesh Elohe Echad. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan, perlindungan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu,
sempurna di dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang kepadamu, menyerahkan diri kami. Karena kami percaya di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Pada saat ini kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi untuk menjadi milik kami pribadi lepas pribadi. Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat 30 saja. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 28, lalu jemaat menjawab ayat 29, ayat 30 kita baca bersama-sama. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Mari kita baca bersama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya tidak akan berbicara tentang kematian Yesus. Tapi saya ingin berbicara dan mengajak berpikir apa yang dimaksudkan Yesus dengan perkataan sudah selesai. Perkataan sudah selesai sering kita dengar. Kita sudah selesai menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita, pekerjaan kita. Ketika kita nonton pun film itu juga sudah selesai dan kita bubar keluar. Para penata layan dan diaken yang melayani di gereja juga ketika ibadah sudah selesai, selesailah tugasnya. Dan ketika orang mati pun orang itu berkata sudah selesai. Saudara, saya ingin mengajak begini. Kita seringkali membaca Alkitab. Dan itu baik. Dan saudara mendengar di Alkitab banyak perkataan-perkataan Yesus. Dan saudara membaca dan mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu baik. Tapi setelah kita membaca kitab suci dan kita menemukan semua perkataan dalam kitab suci, sering kita berpikir itu pesan moral dan etika di dalam kehidupan orang beragama. Hanya sampai di situ. Karena itu agama nuansanya dimengerti orang adalah pesan moral dan pesan etika. Padahal hidup itu tidak hanya terdiri dari etika dan moral. Hidup itu dijalankan dengan satu kenyataan. Bahwa semua manusia yang hidup ini tidak terlepas dari
berpikir. Berpikir. Malam hari ini saya ingin mengajak kita masuk. Ketika kita baca kitab dan perkataan Yesus, mari kita bukan masuk apa yang dikatakan Yesus. Tapi apa yang dipikirkan Yesus pada waktu dia mengucapkan kata-kata itu. Bisa dimengerti maksudnya? Apa yang dipikirkannya. Ketika dia berkata, sudah selesai, tetelestai, tetelestai, sudah selesai. Jangan dengar ucapannya saja. Sebab kalau ucapannya saja dan kisahnya saja, saudara berkata, oh dia tugasnya sudah selesai. Hanya itu. Oh dia sudah tiba saatnya menyerahkan nyawanya. Oh dia sudah selesai karena taat. Tidak salah. Tapi bukan itu yang dipikir Yesus. Bukan itu yang dipikir Yesus. Itu yang diucapkan Yesus. Dan itu dikomentari orang. Tapi bukan itu yang dipikirkan Yesus. Saudara tahu Yesus datang ke dunia buat apa? Jadi dia terlebih dahulu sudah punya tujuan. Sekali lagi punya tujuan. Baru-baru ini konferensi Betani mempunyai tema bagus sekali. Sangat bagus. Finishing well. Sudah punya tujuan. Apa tujuannya? Dari sejak semula dalam kitab Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuannya memang dia sebagai dikaruniakan sebagai jalan perantara korban untuk menebus dosa manusia, untuk menghubungkan kembali Tuhan dengan manusia dan untuk supaya manusia bisa menerima kasih, kehendak, kemauan, kerinduan, maksud hati Tuhan, dendam rindunya supaya manusia itu beroleh hidup yang kekal. Karena manusia telah gagal. Satu manusia yang jatuh dalam dosa mengakibatkan seluruh tercemar. Karena itu dia mengaruniakan sebagai jalan. Itu satu. Yang kedua, saudara tahu Yesus sendiri menegaskan perkataannya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tahu tujuannya. Jadi saudara bisa nangkap maksudnya, dia tahu tuh tujuannya. Tetelestai. Jadi dengan demikian, karena dia tahu tujuannya, dia adalah jalan. Ketika iblis menggoda dia untuk membelokkan dia dari tujuannya, dia tidak tergoda. Ketika Petrus menasihati dia, kalau bisa jangan mati di kayu salib. Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Tuhan. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Yesus menilai dia menjalankan segala sesuatu apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Di situ. Jadi pada waktu dia bicara sudah selesai. Tugasku untuk menjadi perantara manusia. Sehingga manusia bisa sampai kepada Bapa, menerima kasih Bapa. Kembali kepada Bapa. Jadi yang dipikirkan Yesus sudah selesai, bukan tugas menyerahkan nyawanya. Tapi dia betul-betul sebagai karya perantara dimulai untuk manusia itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena itu dikatakan tetelestai. Tetelestai berasal dari kata telio. Telio artinya seseorang yang melaksanakan karya tujuannya. Itu telio.
Dan yang ketiga, arti telio bisa menjadi telios. Telios artinya sempurna. Jadi orang itu betul-betul sempurna. Karyanya bukan hanya pekerjaannya selesai, tapi sempurna. Nah, di sini kita masing-masing punya tujuan hidup dan tugas hidup. Apakah kita juga sudah menyelesaikannya dengan sempurna sesuai dengan tujuan? Jadi jangan sembarang kalau ada orang hamba Tuhan meninggal lalu dia sudah selesai melaksanakan tugasnya. Itu sudah selesai umurnya, tugasnya belum tentu. Belum tentu dia sempurna, belum tentu dia bisa jadi teladan. Sebagai bapak, membesarkan anak, menyekolahkan anak, memberi anak itu makanan sehingga dia besar. Sudah selesai ketika dia menikah? Belum sempurnanya belum. Kenapa? Dia harus menjadi teladan, panutan sampai anak cucunya. Itu namanya sudah selesai. Yang dimaksudkan oleh Yesus. Amin saudara. Maksudnya bisa mengerti kata sudah selesai. Karena itu kalau kita baca kembali dengan tegas di sini, ya kita lihat ayat 28a, ayat 28a tadi. Ya. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu. Eidos ho Yesus hoti ede. Panta itu segala sesuatu, panta tetelestai. Itulah jadi sempurna segalanya. Sering suami tugasku sudah selesai. Ibu-ibu setelah anaknya makan cuci piring, anaknya tidur. Selesai. Belum tentu itu pembantu namanya. Saudara. Kan dia punya tujuan. Sekali lagi punya tujuan. Hidupmu tidak bisa dijalani kalau tanpa tujuan. Itu penting. Letakkan terlebih dahulu tujuan itu. Jadi Yesus berkata sudah selesai. Karena dia tahu dari semula dia sebagai akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk menjadi perantaranya. Karena itu di dalam kehidupannya, Yohanes 4 ayat 34. Dia lapar. Dia suruh muridnya mencari makanan. Tapi ketika dia sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dan percakapannya serius. Mengenai siapakah dia. Dia adalah terang itu sesungguhnya. Dia adalah roti kehidupan, dia adalah air kehidupan. Ketika muridnya bertanya, dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kenyang dia. Saya berpikir ayat ini dengan pengalaman saya begini. Saya kalau bercakap-cakap dengan orang yang menaruh iman, terutama saudara-saudara kita yang di seberang, semangat saya luar biasa, enak gitu. Karena ini betul-betul aku bisa menjelaskan dengan orang yang membutuhkan. Tapi kalau orang Kristen kanseling, saya paling males. Karena masalahnya itu juga. Dan dia sudah kanselingkan dengan berbagai-bagai pendeta. Diulang lagi. Itu membosankan itu saudara. Bukan makananku. Tapi kalau berbicara dengan saudara-saudara sepupu kita. Semangat saya. Karena ini makananku. Ini aku suka. Sama. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Bagus sekali perkataan ini. Dengan dikatakan di situ dengan jelas,
emon broma estin hina poiso telemato pempatos me. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Telioso auto to ergon. Telioso menyelesaikan pekerjaannya memakai kata telioso yang juga berakar kata telios, sempurna, mengerjakan secara sempurna. Itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan jangan hanya ya sudah ngitung duit selesai, ya sudah selesai. Bukan. Ada tujuan lain yang lebih agung, yang lebih mulia. Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Oh, itu penting. Telioso menyelesaikan secara apa? Sempurna. Itu baru tetelestai. Bukan ngabisin umur baru mati, dia sudah selesai. Itu selesai umurnya, bukan selesai sempurna. Itu beratnya kita sebagai orang tua, sebagai apa saja harus menyelesaikan secara sempurna. Kalau pembantu tidak punya tujuan, dia selesaikan tugas bukan secara sempurna. Karena itu kalau dia nyapu yang penting hari ini dia nyapu. Meskipun masih kotor yang penting masih nyapu. Tapi kalau yang punya rumah dia bukan sekedar nyapu. Dia ingin punya rumahnya itu bersih. Maka sampai kolong-kolong dan sebagainya dia bersihkan. Kalau pembantu yang dari luar kelihatan dimasukkan kolong-kolong. Itu bisa mengerti contoh ini. Supaya kita tahu. Apa ini maksudkan tetelestai. Telios tadi disebutkan dia telioso menyelesaikan pekerjaannya secara sempurna. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca sedikit dari 2 Timotius supaya kita tahu dulu 2 Timotius pasal 4. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Pasal 4 ayat yang ke-7. Pasal 4 ayat 7. Baik. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apa pertandingan yang baik? Saya kasih contoh. Kadang-kadang saya suka lihat lomba balap mobil di TV itu. Di Monaco. Terlalu jauh. Baru-baru saja lomba sepeda Danau Singkarak. Saudara, siapa sebetulnya yang menang? Sebelum sepeda ini jalan kan di depannya itu ada motor polisi, ada mobil yang membebaskan jalan. Kan duluan dia. Mestinya menang. Dia yang juara, orang dia duluan. Tapi ketika mau garis akhir, yang satu belok kanan, yang satu belok kiri. Sepedanya sesuai dengan tujuannya, finishnya. Sampai pada finishnya. Itu maksudnya menyelesaikan pada garis pertandingan. Pertandingan yang benar. Yang polisi yang awal nggak ikut pertandingan. Ikut cepet doang. Lu beda. Bisa bedakan maksudnya?
Jangan sampai kita ini tanpa tujuan. Sekarang sedang musim sepak bola ya. Untung jamnya lain. Kalau jamnya sekarang pasti gereja kosong, saudara. Iya. Tapi jamnya lain. Saudara lihat. Yang dihitung pertandingannya itu yang ada dalam lapangan. Kalau bawa bola keluar lapangan, yang gak dihitung. Mengerti maksudnya? Ada arenanya, ada aturannya, ada pertandingannya. Mencapai sampai garis akhir itu apa maksudnya dalam menyelesaikan pertandingan itu? Menyelesaikan pertandingan sesuai dengan aturannya. Sekaligus berbicara tujuan. Sekarang ayat ini bicara begini. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah mencapai garis akhir. Tolong sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Aku telah mencapai garis akhir. Doromon, teteleka. Sama, teteleka. Aku telah mencapai garis akhir sesuai dengan tujuan secara sempurna. Amin, saudara. Jadi sempurna. Baik, sekarang saya masuk pada persoalannya. Kalau kita mencapai, berarti kita harus punya tujuan. Saudara punya tujuan dalam hidup ini, tolong angkat tangan. Amin. Luar biasa. Yang tidak berani barangkali malam ini masih mikir. Apa kira-kira tujuan? Jadi harus ada tujuannya. Yang belum menikah, ketika nanti menikah harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan bakal jadi nyonya siapa? Jangan menikah. Pokoknya mengalir, terserahlah nanti jodoh di tangan Tuhan. Bukan, semua rencana bukan Tuhan yang menentukan. Semua rencana saldo yang menentukan. Saudara boleh berencana apa saja. Ya. Begini maksudnya. Kalau dari sekarang belum tahu menjadi nyonya siapa, jangan coba-coba menikah. Dari sekarang sudah harus tentukan, aku harus jadi nyonya dokter, nyonya insinyur, nyonya apa. Itu baru menikah. Kalau tidak jangan. Lebih baik jomblo, terhormat. Seumur hidup. Loh, ini penting. Sebab banyak orang dari mudanya, dari pekerjaannya, dari pelayanannya, dari hidupnya tidak pernah punya tujuan yang jelas. Saudara ingin berhasil? Amin. Saya tanya, saudara ingin sukses? Amin. Apa betul tujuan saudara itu ingin sukses sesuai? Saya ingin mengutip perkataan begini. Hidup ini memang tidak mudah. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi dari seluruh kesusahan pasti ada tahun-tahun sukses. Amin. Dari seluruh hidup kita ini, berapa tahun kita jalani, pasti ada kesempatan yang disebut tahun-tahun sukses. Tahun-tahun berhasil. Saudara percaya ada tahun-tahun yang sukses? Tahun-tahun yang sukses itu ditentukan oleh bulan-bulan yang sukses. Dan bulan-bulan yang sukses itu ditentukan dari minggu-minggu yang sukses. Dari minggu-minggu yang sukses itu ada hari-hari yang sukses. Jadi kalau saudara ingin mencapai tahun yang sukses, saudara tentukan hari-harimu itu yang menentukan engkau sukses.
Kalau bisa dikerjakan hari-hari, itu namanya kebiasaan. Coba ucapkan bersama, kebiasaan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Mari kita sekarang lihat. Apakah kebiasaan saya ini kebiasaan yang mengarah untuk mencapai tujuan saya untuk sukses atau tidak? Kalau kebiasaan saya tidak mengarah kepada apa tujuan saya, berarti tujuan saudara harus batal. Karena kebiasaan itu merupakan kekuatan yang dahsyat. Dan orang kalau dirubah kebiasaannya, kaku sekali. Coba saudara tepuk tangan. Pasti ada yang memukul, ada yang menerima. Rata-rata kanan yang memukul, kiri yang menerima. Coba dibalik. Dibalik. Gak enak kan? Ya, dibalik kan tidak enak. Kurangnya nyaman. Kalau kurang nyaman, biasakan sampai nyaman. Lama-lama jadi kebiasaan. Jadi malam hari ini saya tanya ingin sukses, saya tanya ingin berhasil untuk mencapai secara sempurna tetelestai. Saya tanya dulu, apakah kebiasaanmu mengarah, mendukung untuk mencapai tujuan atau sebaliknya kebiasaanmu lah yang menghalangi engkau untuk mencapai tujuan. Bukan Tuhan tidak memberkati, bukan Tuhan tidak baik, bukan rencana Tuhan segala sesuatunya tidak baik. Rencana Tuhan baik, Tuhan pasti memberkati. Amin. Saya percaya pasti semua Tuhan inginkan kita ini baik adanya. Amin. Saudara percaya rencana Tuhan itu baik bagi kita? Apa yang menghalangi kita untuk mencapai kebaikan itu? Kebiasaan kita. Karena itu malam hari ini pulang dari sini tolong ambil kertas 1 dan tulis. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa saja yang menghalangi engkau untuk mencapai tujuan. 1, malas. 2, suka menunda pekerjaan. 3, mencari jalan yang paling gampang. Nggak tahu, nggak bisa, nggak tahu, nggak ngerti, nggak bisa. Orang yang begini punya kebiasaan begini, mau sukses, mau mencapai tujuannya. Jangan harap doa saudara sampai nungging puasa 30 hari, 40 hari. Jangan harap bisa. Kita harus punya kebiasaan untuk ulet. Tidak mudah kecewa, tidak mudah menyerah, tidak kalah. Terus berusaha. Tetap pada arah tujuannya. Saya percaya satu hari kelak engkau pasti berhasil. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa, tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu baik, ajaib bagi Tuhan. Mujizat Tuhan, saya percaya saudara sudah dijejalin oleh tiap minggu dengan kata-kata mujizat, 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 mujizat. Tapi sesungguhnya yang menjadi penghalang mujizat itu terjadi dalam hidup kita adalah kebiasaan diri kita. Itu yang harus dipikir. Jangan salahkan Tuhan, periksa diri kita. Kebiasaan apa ya? Bisa dimengerti maksudnya? Amin. Ada kebiasaan, coba mulai pikir-pikir kebiasaan apa ya? Kebiasaan. Bagaimana mau sukses orang yang suka menunda-nunda pekerjaan? Bagaimana mau sukses orangnya boros? Bagaimana mau sukses orangnya mudah mengeluh? Bagaimana mau sukses sedikit-sedikit rasa enggak tahu. Jalan pintas, enggak ngerti, enggak bisa. Karena kalau disuruh dengan kata enggak bisa kan aman. Tapi mau sukses, mau berhasil, mau diberkati. Aduh susah ngomongnya saudara. Jadi kita ini sudah dengar janji Tuhan, firman Tuhan, kok enggak wujud ya dalam diri kita? Periksa malam hari ini, jangan
Bukan salah janji Tuhan, salah kebiasaan kita. Kita tidak membiasakan diri kita hari-hari untuk menjadi orang sukses. Amin. Nah, mulai malam hari ini biasakanlah. Meskipun tidak nyaman, tapi biasakan terus. Perlu perjuangan. Saudara mau berjuang untuk mengubah kebiasaan jelek dalam diri kita? Kalau saudara mau berjuang, mau tidak mau pasti ada hasilnya. Lo bukan berjuang mengubah orang, bukan berjuang mengubah orang lain. Mengubah diri kita, kebiasaan buruk kita rubah supaya kita menjadi orang berhasil. Kalau sudah rugi, sudah gagal, sudah patah semangat. Sudah di PHK seolah-olah kiamat. Runtuh semua sudah. Oh enggak, tidak boleh menyerah. Aku membiasakan diriku dalam segala perkara. Tidak pernah menyerah, tidak pernah bekerja. Kerja keras, ulet, tekun. Saya percaya Anda akan menikmati hasilnya. Amin saudara. Pasti. Dari situlah saya ingin mengajak di sini setelah kita mendaftarkan, ya, pasti, jujur ya, pasti ada kebiasaan jelek dalam diri kita. Dan itu bukan sifat kita. Sekali lagi, itu bukan sifat kita. Saudara jangan mengatakan, ini memang sudah sifatku, ini sudah memang, ya lah sudah. Tidur, bangun siang, membiasakan bangun siang. Kapan mau dapat rezeki? Kapan mau sukses? Ada kerja, enggak ada kerja, bangun pagi. Saudara percaya malaikat pagi itu mencurahkan berkatnya, amin. Oh bagaimana mau mencurahkan berkatnya, orangnya masih ngorok. Lalu alasannya begini, bangun pagi juga ngapain? Gak bisa apa-apa, gak dapat kerja. Loh, tidak bisa. Kebiasaan itu. Sekarang sudah punya arah tujuan untuk menjadi orang yang berhasil, sukses, diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetelestai. Dia biasakan. Ada kebiasaan yang menghalangi tujuan kita terubah. Karena itu perlu ada kata perubahan. Coba katakan bersama. Perubahan dari apa? Tabiat jelek. Apa saja? Kita mau rubah itu. Dari situ kita mengadakan perubahan. Mulailah perubahan kita itu membuat kebiasaan-kebiasaan kita mendekati dengan tujuan kita. Hari Minggu saya akan bicara bagaimana mencapai impian. Alkitab akan berbicara mencapai impian. Bukan mimpi, bukan. Kalau mimpi semua orang punya mimpi. Saudara pernah mimpi? Pastilah mimpi semua. Tidur. Jangan tanya artinya mimpi ini apa Pak. Bukan, saya hanya tahu satu jawaban. Mimpi apapun itu tandanya engkau nyenyak tidur. Kalau engkau tidak tidur tidak mungkin tidak mimpi. Itu aja. Tapi pasti kata-katanya dalam Alkitab juga beda. Bukan mimpi tapi yang diimpikan. Yang diimpikan. Nah. Kalau kebiasaan kita ini, itu tujuan kita kan. Kalau kebiasaan kita ini justru tidak mendekati impian kita, berarti yang harus dirubah adalah kebiasaan kita. Kita biasakan untuk bisa mendekati apa yang kita impikan di dalam hidup ini. Menjadi orang yang berhasil diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat dia. Nah karena itu saya ingin mengajak membaca lagi. Filipi pasal 2.
Supaya kita tahu Filipi pasal 2. Ya, surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekarang kata di sini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Apa sih artinya menaruh pikiran dan perasaan Yesus? Berarti harus bisa menangkap pikiran Yesus itu. Oh, kita hanya berbicara pekerjaan roh. Bagus. Tapi saya ingin lebih. Kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Kalau suami istri-istri turut terlibat memikirkan apa yang dipikirkan suaminya. Oh, pasti lain kekuatannya. Anak-anak terlibat apa yang dipikirkan bapaknya untuk mencapai pekerjaan itu berhasil. Pasti anak-anaknya tidak menjadi penghalang. Ya kan? Nah sama. Kita selalu bicara kita harus sama dengan seperti Yesus. Karena roh Yesus, saya percaya setiap orang percaya dalam nama Yesus, roh Yesus, roh kudus itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Katakan amin. Itu meterai kekal. Selesai, gak usah terlalu didiskusikan. Namanya saja roh. Kalau didiskusikan bukan roh namanya saudara. Itu. Jadi saya ingin menaruh pikiran. Kata menaruh pikiran memakai kata memiliki pikiran. Proneite. Akar kata froneo. Coba ucapkan. Froneo. Memiliki pikiran, membentuk ide. Ya, froneo dikatakan di sini memiliki kata froneo. Fro itu friends, perasaan, feeling, atau mind. Froneo, memiliki pikiran. Froneo, coba katakan. Itu terdiri dari dua kata. Froneo. Fro artinya memiliki pikiran. Neo bahasa Yunani baru, bahasa Inggris new. Neo. Jadi memiliki apa? Pikiran yang baru. Nah di sini kita sudah dibaharui roh kita sudah terima Yesus, amin. Tapi yang belum diperbaharui, malam hari ini saya ingin ungkapkan, pikiran kita juga harus diperbaharui. Kalau pikiran kita ingin diberkati Tuhan, ingin mencapai hidup lebih baik, ingin mencapai berhasil, maka kita juga harus memiliki pikiran itu dan membiasakan sifat-sifat kita. Yang namanya kebiasaan harus dilakukan hari per hari. Kan pasti saudara punya kebiasaan duduknya gimana, kebiasaan ini gimana. Ya, kalau sudah kebiasaan angkat kaki, mau di pesawat kayak mau di mana kayak, ya lebih enak dia angkat kaki. Ya, seperti itu kebiasaan, sudahlah. Tapi kan yang saya ingin koreksi, kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi engkau untuk mencapai tujuan. Supaya impianmu itu sampai. Kalau saudara ingin memiliki impian, mencapai impiannya, apa yang kita impikan dalam hidup ini. Nah itu penting. Jadi dari situ dikatakan di situ sehingga memiliki pikiran dan betapa pentingnya untuk memiliki pikiran ini. Ya, karenanya kalau memiliki pikiran,
Saya ingin mengajak kita memiliki pikiran. Kita baca lagi 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2. Saya ingin setiap Kamis itu kalau giliran saya ingin kita membahas ayat. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Ada pertanyaan begini. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Sampai di situ, teruskan baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kami apa? Memiliki pikiran Kristus. Nos non Kristo. Nos memiliki pikiran Kristus. Kalau memiliki pikiran Kristus bisa masuk kepada pikiran Tuhan. Bisa masuk kepada kehendak Tuhan. Kita sering salah mencari kehendak Tuhan itu selalu jadinya mistik. Selalu jadi seperti dukun. Oh, saya mencari kehendak Tuhan. Tutup Alkitab berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan bicaralah dengan saya. Langsung buka Alkitab. Tunjuk ayatnya sambil tutup mata. Lalu baca. Agama jangan dibuat begitu, Alkitab jangan dibuat begitu. Kebaca kebetulan Daud pergi ke bait Tuhan. Oh, hari ini saya harus ke gereja. Karena Daud tepat ayatnya. Satu hari dia tutup lagi, dia buka. Pas perbatasan perjanjian lama, perjanjian baru, kosong. Hari ini Tuhan tidak berfirman. Orang yang begini bertobat gara-gara apa? Tutup lagi. Dia buka, tunjuk ayatnya. Dia baca, Yudas gantung diri. Apa yang dia lakukan? Jangan. Kekristenan tidak mengajar agama ini jadi mistik. Kekristenan tidak mengajar agama kita mengarah kepada dukun-dukun. Kekristenan mengajar kita berubah pikirannya, berubah hidupnya, berubah rohnya. Sehingga sungguh-sungguh kita punya karakter, ya, mindsetnya dirubah semuanya. Sehingga betul-betul menjadi orang yang memiliki pikiran Kristus. Itu Alkitab mengajar cerdas. Alkitab tidak mengajar orang menjadi bodoh. Jangan sampai kekristenan itu lebih banyak mistiknya, yang aneh-aneh. Tidak, kekristenan itu mengajar orang dicerahkan pikirannya. Supaya hidup kita jauh lebih baik. Katakan amin. Itu penting. Saya ingin memulai gerakan itu supaya kita ini tidak terpaku dengan. Saudara kalau dengar orang terima mujizat Tuhan bicara, kayaknya Kristen tidak ngajar seperti itu, tidak. Di balik kata-kata itu ada pikiran yang ingin disampaikan Paulus, yang ingin disampaikan oleh Paulus. Itu yang kita baca, maksudnya apa? Memiliki pikiran nous, kemampuan mempersepsikan, mengerti aspeknya, aspek intelektual, aspek nalar. Ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 24. 1 Korintus pasal 2 ayat 24. 1 Korintus 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi
untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Kristus adalah apa? Kekuatan Tuhan. Kita ingin merubah kebiasaan buruk kita. Kita ingin merubah tabiat buruk kita. Yang semua menjadi penghalang untuk kita diberkati. Dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang berhasil. Amin. Kita ingin rubah. Hanya satu. Pribadi Yesus sungguh-sungguh masuk ke dalam pribadi kita. Karena pribadi dia mengandung 2 kata. Kekuatan dan hikmat Tuhan. Kata kekuatan memakai kata dunamis. Dunamis. Coba ucapkan. Dunamis. Dunamis. 1, 2, 3. Dunamis itu adalah kekuatan Tuhan. Kata kekuatan Tuhan dunamis membuat orang yang memiliki Kristus punya kekuatan. Ciri kekuatannya dia dinamis. Dinamis. Jadi orangnya sangat dinamis sekali. Kalau ada halangan, dia gunakan kekuatan. Kata dunamis juga menjadi kata dinamit. Tahu dinamit? Pasang tuh dinamit kalau tidak meledak. Dia ledakkan semua. Itu berarti dia masuk dalam diri kita. Ada karakter yang kokoh, ada karakter yang teguh, ada karakter yang ulet, ada karakter yang tidak gampang menyerah. Saya percaya kalau kita memiliki ini, memiliki Kristus, menjadi orang yang tidak terkalahkan. Dan kata yang kedua, hikmat. Bahasa Yunaninya bagus. Sophia. Sophia. Yang namanya Sophie itu hikmat itu sudah ya. Itu cari kalau Sophie goblok Pak enggak boleh. Hikmat. Hikmat yang menyangkut hokmah. Pikiran-pikiran Tuhan. Kekuatan-kekuatan Tuhan. Baik ada dalam pribadi Yesus. Baik ada dalam sabda Yesus. Jadi sabda Yesus itu bukan morfin. Tapi memberikan hikmat pencerahan bagi orang yang membaca Alkitab. Orang yang membaca Alkitab itu bukan ketagihan morfin. Bukan saudara. Aku lemah baca Alkitab supaya kuat. Bukan saudara. Alkitab itu memberikan pikiran kita tercerahkan. Sehingga ada jalan, ada ide. Ada pikiran-pikiran yang baru. Phroneo. Ucapkan lagi. Phroneo. Jadi dengan jelas sekali memiliki phroneo itu artinya pikiran. Akar kata nous tadi menjadi neo. Neo adalah baru. Saya percaya. Saudara terima pribadi Yesus malam hari ini? Amin. Angkat tanganmu. Di kanan saja dulu. Ada dunamis. Katakan dunamis. Genggam itu. Yang kiri angkat lagi. Pegang apa? Sophia. Sophia. 2 hal ini. Kalau saudara percaya Yesus dan Yesus sungguh hidup. Jika engkau di dalam aku dan aku dalam engkau. Pada waktu pembukaan konferensi Betani saya katakan. Yang terpenting paginya. Bersama-sama Yesus. Saudara bersama-sama Yesus? Katakan saya bersama-sama Yesus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kata bersama-sama sebetulnya bahasanya terlalu ringan. Ada 2 kata, dekat. Saudara dekat Yesus? Kalau dekat Yesus belum apa-apa. Dekat doang. Ada kata yang lebih tepat. Melekat. 1, 2, 3. Kalau ranting itu melekat pada dahannya, maka buahnya pasti buah dari pohonnya. Tapi kalau dekat namanya benalu, saudara.
Jadi jangan-jangan kita selama ini bersama-sama Yesus itu hanya dekat. Oh, orang itu dekat Yesus. Yudas pun paling dekat dengan Yesus, saudara. Tapi nggak pernah jadi murid Yesus yang secara tetelestai, sempurna. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan pujian supaya kita bisa mendapat kuasa untuk merubah diri kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Kita bangkit berdiri. Yesus, Tak akan ada lagi. takkan ada lagi kasih seperti ini. Malam hari ini kita ingin berubah. Oh, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini ku akui Kasih-Mu tiada duanya. belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku Apa adanya selain kasih-Mu. Katakan hanya pribadi itu yang memiliki kekuatan dan hikmat. Tak akan ada lagi. Tak akan ada lagi kasih seperti ini. Saudara, angkat tanganmu yang ingin berubah. oh Sanggup mengubah hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. beri penghormatan pada pribadi Yesus. Kau kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan lagi, Ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Biaranya keyboard saya. Mari kita bersaat teduh, renungkan sabda Tuhan. Masuki dalam pikiran Yesus. Apa yang dipikirkan oleh Yesus ketika dia berkata sudah selesai. Tetelestai. Telio, mengerjakan karya. Mencapai tujuan. Telio sempurna. Mari kita ingin melakukan untuk mencapai tujuan dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang berhasil kalau saudara tidak menetapkan dirimu tujuannya untuk menjadi orang berhasil. Tapi ada penghalang untuk mencapai itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang menjauhkan kita dari impian kita. Mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk untuk mendekati apa yang kita impikan. Mengadakan perubahan kebiasaan memang memerlukan perjuangan. Pertama-pertama tidak nyaman. Tapi kita harus membiasakan terus. Kita membiasakan diri kita hari-hari untuk menjadi orang berhasil. Minggu-minggu untuk menjadi orang berhasil. Bulan-bulan untuk menjadi orang berhasil. Dan saudara akan menikmati tahun-tahun orang berhasil. Kita lemah. Kita tidak punya kekuatan, tapi jika kita memiliki Yesus, kita memiliki dunamis, memiliki Sofia, selalu ada ide baru, ada jalan keluar, pikiran-pikiran yang luar biasa. Jemaat, hanya berharap kita kepada Yesus. Angkat kedua belah tangan kita. Jemaat saja naikkan bersama. Kau ku kagumi, hanya Dia yang punya perhatian. Katakan sekali lagi, jemaat, katakan kau ku kagumi. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sembah Dia, terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa, haleluya. Ajaib perbuatan-Mu mengubah kami. Terima kasih. Bapa di sorga, Kristus adalah teladan bagi kami. Kristus adalah sandaran tempat kami menggantungkan segala harapan kami. Kristus adalah kekuatan bagi kami. Melalui Kristus kami beroleh kekuatan dunamis itu. Dan melalui Kristus kami memperoleh hikmat Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Selalu saja kami diberikan ide-ide baru, pikiran-pikiran baru. Karena itu kami perlu ada perubahan. Memiliki pikiran Kristus. From now. Sehingga kami sanggup melakukan itu. Dan jika ada kebiasaan-kebiasaan lama kami yang buruk, yang membuat penghalang bagi kami untuk mencapai tujuan, impian sebagai orang yang diberkati, berhasil dalam segala kehidupan ini.
Mulai malam hari ini kami ingin mengadakan perjuangan untuk merubahnya. Beri kami kemampuan karena Engkau adalah dinamis. Kami percaya, kami sanggup. Semua perubahan memerlukan perjuangan. Dan anak-anak-Mu akan merasakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan bersama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Wajahku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu. Mari angkat kedua tangan kita bersama, katakan kepada Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, kami mau taat dan setia kepadamu. Oh, taat dan setia, oh, taat dan setia, kami mau taat dan setia kepadamu. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kipapatakayarana makupa masikapatakayalana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Mari sekali lagi kita bersuka cita buat Tuhan kita. Aku mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Aku mulia nama Yesus, maha besar kuasa-Mu. Ajaib Yesus, Kaulah kekuatanku. Sama kita berseru, kita memuji, kita muliakan. Haleluya, Yesusku yang perkasa. Kita berseru, haleluya, kita memuji, haleluya, kita muliakan. Haleluya, Yesusku yang perkasa. Aku mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Amin. Aku mulia nama Yesus, maha besar. Katakan siapa? Ajaib Yesus, Kaulah kekuatanku.